يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mari kita manfaatkan nikmat yang diberikan Allah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, saya menyampaikan jazakumullah khairan katsiran fid dunya wal akhirah kepada semua pihak yang telah senantiasa meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya, meluangkan tenaganya, hartanya, bahkan dirinya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan sekecil apapun itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dan sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, kelak akan dicatat oleh Allah dan kita akan diminta pertanggungjawab. Oleh karena itu, dengan segala nikmat yang kita miliki hari ini, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak kita akan diberi soal, diberi pertanyaan atas segala nikmat yang oleh Allah diberikan kepada kita hari ini. Karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ketika ada sahabat yang bertanya, fa ayyul mu'minina aqyasu? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyasu. Orang yang paling bijak dalam hidupnya adalah mereka yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatu yang dia miliki. Apakah itu hartanya, apakah itu jiwanya, apakah pemikirannya, harapan dan doa-doanya, semuanya ditujukan pada satu hal, yakni untuk hidup selepas kematian di dunia. Hidup yang sejati, hidup yang abadi, yang dijadikan Allah nikmat dan indah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena itu, Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita senantiasa mencari dua hal dalam hidup yang sejatinya diajarkan kepada kita, yakni mencari fadlullah dan mencari ridha Allah. Kita diingatkan di dalam satu ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada kita manusia dua hal, jalan fujur atau jalan takwa. Dan ketika kita diingatkan, walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashiris sabirin. Kita diingatkan ketika dalam hidup kita mendapati banyak ujian. Ada ujian yang sifatnya membahagiakan, ada ujian yang sifatnya membuat hati kita menjadi berduka. Kedua ujian itu kita diberikan setelah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka selanjutnya adalah qad aflaha man zakkaha.
Alangkah beruntungnya, sungguh alangkah beruntungnya orang yang memilih jalan untuk mensucikan dirinya. Ini adalah persimpangan dua jalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin sedikit bertanya. Mari kita berandai-andai, tapi dalam hal yang baik. Andai kata hari ini jenengan dijadikan oleh Allah memiliki penghasilan seperti halnya Yusuf Hamka, satu hari 5,4 miliar satu hari, apa yang ingin jenengan lakukan? Haji. Pulau bayang noleh mawon mboten saged. Atau dalam kondisi yang kita ingat bagaimana sejarah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan apa? Tidak hanya sakit. Sebelum sakit itu diuji dengan dua hal. Yang pertama, seluruh hartanya habis, seluruh ternaknya mati. Hari yang kedua, 12 buah hati beliau meninggal dunia. Coba kita bayangkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ayub. Kita hari ini masih berduka. Salah satu teman, guru beberapa hari lalu, Ustaz Muhammad Lutfi, sudah lulus kembali kepada Allah. Bahkan sebelum meninggal beliau diberi sakit yang menggugurkan dosa-dosa. Kehilangan satu orang, kita memiliki duka yang luar biasa. Bapak Ibu, sedikit cerita. Ustaz Muhammad Lutfi itu sejak SMP kelas 1 sudah satu pesantren dengan saya. Sampai hari ini kita interaksi cukup lama, termasuk urusan umroh dan lain sebagainya. Kehilangan satu teman, satu saudara, itu dukanya luar biasa. Maka kita bisa membayangkan betapa tatapnya Nabi Allah Ayub ketika seluruh hartanya hilang dan beliau masih mengucapkan alhamdulillah. Putra putri beliau, anak-anak beliau dijadikan Allah meninggal, beliau masih mengucapkan alhamdulillah. Diberikan penyakit, jangan bayangkan, penyakit yang tidak pernah diderita manusia atau umat sebelumnya dan tidak pernah diderita umat sesudahnya. Dan beliau masih bersabar. Sampai istri beliau menyampaikan, kenapa tidak bermohon kepada Allah agar disembuhkan? Pertanyaan beliau, berapa lama aku sakit? Ada yang menyebutkan 15 tahun. Kemudian bertanya, berapa lama rumah tangga kita bahagia, penuh kenikmatan? Kata istri beliau, ada yang menyebutkan 20 tahun, ada yang menyebutkan 70 tahun. Anggap saja 20 tahun. Maka beliau menyampaikan, jika begitu, maka biarkan sakitku lamanya sama dengan nikmat. Malu aku memohon ampun, memohon sembuh. Malu aku memohon kesembuhan kepada Allah, sementara nikmatku masih lebih banyak. Padahal kita ini sakit gigi saja berupaya sekuat tenaga cari obat agar segera selesai. Ada salah seorang alim setahu saya,
mohon dikoreksi nanti, mungkin jenengan juga tahu, pernah membaca ini. Ada salah seorang ulama, salah seorang alim yang setiap hari beliau sakit. Suatu hari diberi kesembuhan, nangis Bapak Ibu. Nangisnya kenapa? Kenapa saya tidak diberi sakit hari ini? Karena beliau merasa sakit yang beliau derita itu adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Loh, enten tiang diparingi sehat itu tambah nangis. Kalau kita ini kan diberi sakit, nangis. Dan Nabiullah Ayub bermohon kepada Allah diberi kesembuhan itu karena merasa bahwa sakitnya telah mengganggu ibadahnya. Sehingga ketika sakitnya sudah mengganggu ibadahnya, beliau bermohon kepada Allah diberikan kesembuhan untuk satu hal, bisa beribadah kepada Allah. Nah, hal itu juga sama bagi kita Bapak Ibu. Ketika Allah memberikan kita sakit, mudah-mudahan sakit itu menjadi penggugur dosa dan kesalahan kita, dan bagian dari bentuk rasa kasih sayang Allah. Diberi kesehatan juga hal yang sama. Itu adalah nikmat yang diberikan Allah, bentuk kasih sayang Allah. Maka kita berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dan ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu mengingatkan kita berandai-andai yang kedua. Andai kata kita diuji seperti Nabiullah Ayub, apa yang kita lakukan? Membayangkan saja seluruh putrinya, seluruh anaknya meninggal dunia, ya kesedihan seperti apa? Kita bisa membayangkan kesedihan ini. Tapi tetap bersabar. Adapun seseorang yang mungkin dalam hidupnya mengalami kesulitan ekonomi misalnya, mungkin setan juga membisikkan hal yang negatif, bahkan diilhamkan kepada manusia fujurnya dulu. Mungkin kalau pikiran kita, pikiran kriminal, kita pikirnya sudah ono elu nganggur lagi duit, mungkin akan begitu. Tapi kita diingatkan qad aflaha man zakka. Atau mungkin kita diuji oleh Allah dengan banyak harta seperti yang saya sampaikan tadi. Penghasilan kita sehari 5 miliar sehari. Apa saja bisa dilakukan. Yang ini kepingin maksiat. Ke LC aja. Ini bukan LC lulusan luar negeri. Bisa saja, kenapa? Karena dia mampu. Kayak judi, nak 5 miliar, 1 miliar lah tak kayak judi, jual 4 miliar, mungkin akan begitu. Maka salah satu bentuk kasih sayang Allah itu adalah dijadikan kita tidak punya duit. Kenapa? Cek kan neko-neko. Jangan ini duit ngepres, akhirnya tidak jadi. Jangan ini tidak duit. Maka ketika kita diingatkan terkait bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bentuknya macam-macam. Dan ketika Allah menitipkan nikmat kekayaan, kita dianggap mampu, maka qad aflaha man zakkaha. Ketika kemudian kita dijadikan Allah cukup, atau kita menyebutnya kekurangan, faqadara alaihi rizqah, dijadikan Allah cukup rezekinya, maka kita pun tetap jadi orang yang terhormat. Sebagaimana kita diingatkan bahwa ada pribadi, ada manusia yang mereka ini kekurangan, tapi tidak menunjukkan kekurangannya dan tidak meminta-minta. Itulah diantara keutamaan yang kita harus membantunya.
Saya ingat guru saya dulu menyampaikan, bisa jadi, coba lihat niat kita ketika memberi seseorang dalam perjalanan. Kira-kira dihukumi apa? Kita bayar tukang parkir ketika menitipkan motor, itu dihukumi kita sedekah atau dihukumi untuk keamanan? Kita memberi uang ke orang yang meminta-minta di perempatan, di jalan raya, maka kita hukumi apa? Apakah itu bentuknya sedekah atau supaya mobil kita tidak dibaret? Itu kita hukumi apa? Artinya apakah itu bentuknya sedekah atau itu untuk keamanan kita? Karena ketika hukum itu berlaku berbeda, maka pahalanya juga berbeda. Kita niatkan untuk apa? Atau kita secara hukum positif menganggapnya itu adalah bagian dari pelanggaran aturan, pelanggaran perda. Nah, di persimpangan-persimpangan jalan ini Bapak Ibu, kita berharap kita memilih jalan tengah. Tidak sampai ketika mengalami kesulitan atau diberikan Allah harta kekayaan, pikiran negatifnya bukan fujurnya yang dipilih, tapi takwanya. Karena nanti kita akan bertanggung jawab, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, di dalam kitab At-Tadhkirah saya meloncat cukup jauh di bab pertengahan, bahkan mendekati akhir. Untuk hari ini kita akan membahas tentang buku catatan amal, supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan ini semua bentuk kesenangan ataupun kesedihan yang hadir kepada orang-orang yang beriman itu memiliki tujuan satu hal, agar buku catatan amal kita isinya adalah kebaikan, apapun bentuknya. Oleh karena itu tidak ada yang lain sebagai seorang mukmin bahwa kehidupannya berusaha sekuat mungkin. Ada yang menyebutkan mastata'tum, ada kaidah juhdul mukilli yang kita kenal terkait dengan bagaimana dalam kehidupan ini kita sekuat tenaga, bahkan dengan keterbatasan kita tetap berusaha menuju jalan takwa. Karena kondisi tiap pribadi, tiap orang bisa sangat berbeda-beda. Namun kita punya satu tujuan, yakni jalan takwa. Ini yang kita pilih, bukan jalan menuju. Kita akan mengacu kepada bab pemberian buku catatan amal. Sebelumnya, mari kita lihat di dalam Al-Quran. InsyaAllah di dalam surat Al-Insyiqaq. InsyaAllah ada 2 surat yang hari ini coba kita bedah, kembali kita pahami. Di dalam surat Al-Insyiqaq juz 30. Mohon maaf, mata sudah tidak sedetail dulu. Ini bagian dari pengingat dari Allah. Kalau usia saya juga durasinya sudah mulai berkurang. Kita tidak pernah tahu. Seperti yang saya sampaikan, Ustaz Lutfi itu satu asrama dengan saya waktu SMP, usianya sama, InsyaAllah 41 atau 42. Jauh di bawah jenengan para syekh, jauh di bawah jenengan para syekh. Tapi ternyata Allah menjadikan Ustaz Lutfi lulus duluan. Kita masih ujian skripsi hari ini, belum tuntas, kita masih ujian. Nah, ngeten terang. Baik, mari kita lihat surat Al-Insyiqaq mulai dari ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Ada yang menemukan terjemahnya? Mulai dari ayat yang ke-6. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Jazakallahu khair. Saya ingin mengambilkan dari salah satu tafsir. Bapak Ibu, ini tafsir Syekh Mustafa Al-Marawi, insyaallah yang biasanya membaca atau yang dulu kuliah di IAIN atau kuliah pendidikan agama Islam, sarjana agama. Itu diantara tafsir yang kami bahas atau yang dibahas oleh dosen-dosen kami adalah tafsir Al-Marawi. Tafsir ini pendek, singkat, dan disampaikan per kata. Kemudian dari seluruh kitab itu ini dibagi menjadi 30 jilid, dan ini 30 artinya ada di juz 30. Walaupun tiap-tiap juz ada yang jilid 1 misalkan itu tidak tuntas juz 1, tetapi juga bisa berikutnya. Namun di yang bagian jilid ke-30 ini fokus untuk juz 30. Syekh Mustafa Al-Marawi, kemudian tafsir ini disebut tafsir Al-Marawi. Saya mendapat hadiah tafsir Al-Marawi ini 2 koper. Satu koper isinya 15 jilid, satu koper lagi isinya 15 jilid. Dihadiahkan oleh ayah saya ketika saya kuliah. Dan satu-satunya tafsir yang saya tuntas membacanya mulai suratul Fatihah sampai An-Nas adalah tafsir Al-Marawi. Ibnu Katsir belum tuntas sampai usia saya hari ini. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya Allah, kalau kita baca keseluruhan luar biasa luasnya. Pemahamannya juga sangat mendalam berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Nah, di dalam tafsir Syekh Mustafa Al-Marawi itu kalimatnya ini karena keilmuan, sedikitnya keilmuan saya, ketika membacanya itu merasa kalimatnya lebih ringan, lebih nyambung dengan pikiran saya. Mungkin dengan menemukan tafsir yang lain, termasuk tafsir Buya Hamka, itu kita bisa melihat tafsir tersebut membacanya benar-benar ke-Indonesiaan. Kalau jangan baca tafsir Buya Hamka itu kan benar-benar kondisi Indonesia ketika sedang berjuang. Jangan juga bisa membandingkan untuk menambah literasi, menambah referensi dengan tafsir yang lain. Rujukan utama umumnya adalah tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir-tafsir yang lain. Nah, ini akan saya bacakan dari tafsir Syekh Mustafa Al-Marawi atau tafsir Al-Marawi. Mari kita baca kalimat demi kalimat, kemudian kita aplikasikan, kita ingatkan dalam kehidupan kita.
Ya ayyuhal insanu innaka kadhifun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguh kalian telah mencurahkan segala jerih payah dalam menjalani kehidupan ini, dan kalian telah bersungguh-sungguh dalam mengejar tujuan hidup yang kalian dambakan sampai akhir hayat. Apabila kalian tidak merasakan jerih payah kalian dalam beramal, atau kalian merasakannya tetapi tidak memperhatikan, dan setiap langkah kalian dalam beramal sungguh merupakan langkah menuju ajal kalian, maka di sanalah kelak kalian akan bersua dengan Allah. Sungguh kematian akan dapat membukakan semua hakikat bagi ruh dan menunjukkan kepadanya perihal kebenaran. Ia akan mengetahui apa yang tidak disukainya setelah bertemu dengan Allah dan setelah hari berbangkit tiba. Semua kepalsuan akan tampak jelas. Setiap amal perbuatan akan menghantarkan pelakunya kepada perolehan balasan yang sepadan. Ini kalimat beliau menafsirkan ayat ke-6 dari surat Al-Insyiqaq. Yang pertama, kita diingatkan oleh beliau bahwa semua jerih payah yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan hari ini, semuanya mendekatkan ke ajal kita. Ini yang perlu kita ingat. Jangan bekerja, ajal mendekat. Jangan mencari ilmu, ajal pun mendekat. Apapun yang kita lakukan, kita sedang melakukan hobi kita, yang suka kicau burung, yang suka bola, yang suka golf, apapun hobi kita, semua mendekatkan kita kepada ajal. Oleh karena itu, setiap apa yang kita lakukan, pertimbangan kita satu, Bapak. Apakah hal tersebut menjadikan ridho Allah bagi kita, atau Allah tidak ridho? Ini yang harus kita pikirkan hari ini. Karena ketika kemudian Allah tidak ridho, kita ada di persimpangan jalan, ingin menjadi ashabul yamin atau ashabus simal, itu benar-benar fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita diberi ujian oleh Allah pikiran, kita juga diberi oleh Allah kenikmatan bentuknya akal. Dan manusia itu dilebihkan dari makhluk yang lain karena manusia memiliki akal yang paripurna. Ketika manusia memilih jalan yang fujur, ada konsekuensinya. Jalan yang takwa, ada kenikmatannya. Kemudian beliau melanjutkan, pada saat manusia terbagi menjadi dua golongan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang ditampakkan catatan kitab amalnya, kemudian dia menerimanya dengan tangan kanannya, maka ia menjalani proses perhitungan yang singkat dan mudah. Sebab tatkala kitab catatannya ditampakkan kepadanya, dengan mudah diketahui ketaatan dan kemaksiatannya, mendapat ampunan darinya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, Allahumma hasibni hisaban yasira. Qultu wa mal hisabu yasiru? Qala yunzaru fi kitabihi wa yatajawazu an sayyi'atihi, fa amma man nuqisal hisabu faqad halaka. Ya Allah, hisablah saya dengan penghisaban yang mudah. Bapak Ibu, kita dengan Rasulullah itu tidak bisa dibandingkan, ya. Kaitannya dengan amal,
kaitannya dengan ibadah. Bahkan Rasulullah itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah keseluruhan. Kita tidak. Namun Rasulullah masih bermohon kepada Allah, ya Allah, hisablah saya dengan penghisaban yang ringan, hisablah saya dengan penghisaban yang mudah. Sehingga istri beliau Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Rasulullah menjawab, kitab catatan amalnya diperlihatkan kepadanya dan ternyata amalnya yang buruk diampuni oleh Allah. Adapun orang yang ditanyai dalam penghisabannya, maka celaka dia. Adapun orang-orang yang dijadikan oleh Allah catatan amalnya baik, itu artinya keburukannya ketika di dunia diampuni oleh Allah. Bukan berarti bahwa manusia tersebut tidak pernah berbuat buruk, tapi keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian ketika catatannya dianggap baik, informasinya tidak lama, ringan. Jangan semerap sebagai wali murid menawi terima rapot gitu. Yang dipanggil belakangan dan ketemu wali kelas lama itu biasanya ada persoalan, gitu. Tapi bagi yang tidak ada persoalan itu cepat sekali memberikan, aman, saya alhamdulillah pulang. Kok anakku gak diceluk-celuk, ada persoalan. Kan biasanya begitu ya, terima rapot. Kenapa diletakkan paling belakang? Kalau diletakkan paling depan, kemudian wali kelas menginformasikan, wali murid yang lain tahu, malu aibnya dibuka. Maka diletakkan di belakang. Maka gambaran selanjutnya kita diingatkan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ada orang yang diberikan catatan amalnya itu sudah dari sebelah kiri atau menerima dengan tangan kiri, wara'a dhahri, dari belakang pula, membelakanginya. Jadi letakkan di belakang-belakang tadi. Artinya ada persoalan. Fasawfa yad'u thuburan, berteriak dia, waduh, soro. Kita kan juga begitu. Kok gak diceluk-celuk, waduh, soro. Sama. Ya Allah. Kemarin berkumpul ketika di rumah sakit, menemani Ustaz Lutfi, ketemu dengan teman-teman di pesantren dulu. Istri-istri kami juga bisa berkumpul silaturahim. Di antara obrolan itu ada kalimat yang mengingatkan bahwa dunia ini adalah miniatur akhirat. Bahkan kode-kode alam atau petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar kita itu sejatinya menjadikan kita semakin ingat kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan, semuanya dari Allah. Gitu. Tidak ada yang kebetulan. Kalau kita belajar tafsir ya Allah, penyebutan kata ayat itu seringkali diterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda kebesaran Allah itu artinya mendekatkan kita kepada Allah, ayat demi ayat. Dan ini adalah ayat demi ayat yang mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian dia berteriak, fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ini yang paling mengkhawatirkan kita. Innahu kana fi ahlihi masrur. Mari kita bayangkan, ada orang yang ketika di dunia seolah-olah tidak ada celah, tidak ada kesulitan dalam hidup. Pekerjaannya bagus, karirnya sangat bagus. Anak-anaknya dilihat oleh orang lain sukses semua. Yang ini jadi TNI, yang ini jadi Polri, yang ini jadi dokter. Anaknya sukses semua. Dilihat oleh manusia demikian. Sangat luar biasa keluarga ini. Orang melihatnya itu iri, ada kecemburuan. Tapi di dalam terjemah sebagaimana dibaca, ternyata dia di dunia itu memilih jalan yang menjauh dari takwa kepada Allah.
Saya pernah memberikan contoh, bisa tidak orang yang jauh dari Allah dalam hidupnya di dunia gembira? Bisa. Saya memberi contoh yang gampang kemarin. Ada orang itu yang kalau dia minum miras bahagia itu. Mabuk itu bahagia bagi dia. Dia bahagia, tapi kemudian menjauhkan dari takwa. Ada orang-orang yang mungkin dalam hidupnya nampak sukses dan lain sebagainya, tapi dia tidak mendekat kepada Allah. Hartanya menjadikan dia congkak, hartanya menjadikan dia bakhil. Coba mari kita perhatikan al-lail, insyaallah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Coba kita lihat. Ini adalah ayat demi ayat yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari wa ma khalaqa dzakara wal untha. Namun sebelumnya sebagai pengingat, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla adalah fenomena alam. Betul. Bahkan di dalam Al-Qur'an fenomena alam itu harusnya mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Maka saya katakan tadi, tidak ada fenomena alam itu yang kebetulan. Tiba-tiba ada awan bertumpuk-tumpuk, maka kemudian kita lihat fenomena alam biasa yang ini. Tidak. Semuanya itu ada tanda dari Allah untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal, mau berpikir. Ini misalnya. Nah, ini kemarin juga cerita ketika dengan teman-teman di RSUD Mojosari. Tiba-tiba ada seseorang yang ketika ngobrol dengan Ustaz Lutfi itu bercerita tentang sakit darah tinggi, sakit stroke, dan bagaimana perawatan atau pengobatannya. Ini cerita dari istri beliau Ustaz Lutfi. Dalam obrolan kok tiba-tiba beberapa kali, tidak hanya sekali, beberapa kali ketemu orang dengan obrolan yang sama seperti itu. Tapi kadang kita kurang sensitif, karena bisa jadi itu adalah ayat tanda dari Allah yang menunjukkan bahwa kita juga harus mengontrol kesehatan kita. Sampai ditunjukkan caranya itu begini, minum ini, makan ini, sampai ditunjukkan begitu. Tapi istri beliau menyampaikan ya itu tadi, tanda-tanda itu sudah ada. Nah, kita bisa jadi juga seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kita sekali lagi mengingatkan, ada salah seorang ulama yang ketika dia berangkat menuju masjid, saya lupa ini siapa. Ada salah seorang alim yang ketika beliau berangkat ke masjid, ada anak kecil itu nangis geru-geru di depan pintu, dikancingi oleh ibunya. Kemudian selepas beliau sholat jamaah dari masjid, kembali melewati jalan itu, dia melihat anak itu dibukakan pintu oleh ibunya, dipeluk oleh ibunya. Berangkat dikancingi, pulang dipeluk oleh ibunya. Kalau kita melihat hal tersebut Bapak Ibu, apa hikmah yang bisa dijadikan ambil? Sebelum saya sampaikan hikmah yang diperoleh oleh ulama ini, kalau jenengan dalam perjalanan ke masjid, ono arek, ono wangis, gedor-gedor pintu dikancingi oleh orang tuanya, jenengan balik pulang melihat anak itu menangis, dibukakan pintu, dipeluk oleh ibunya, jenengan hikmah apa yang bisa jenengan ambil dari peristiwa itu?
sayangnya ibu terhadap anak. Ulama ini menyampaikan, ibu begitu sayang kepada anaknya. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan ibunya? Sampai sama dengan pikiran. Kalau kita mungkin melihatnya, dikasih ibu kapok gitu. Jadi setiap kehidupan ini menjadi pelajaran bagi orang-orang alim. Baik, saya lanjutkan sedikit. Ketika kita melihat manusia diciptakan wa ma khalaqad dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasatta, sungguh usaha perbuatan kalian benar-benar bermacam-macam. Laki-laki dan perempuan punya porsinya sendiri, punya tanggung jawabnya masing-masing. Saya kemarin menyampaikan ada orang-orang yang berusaha menyamakan gender laki-laki dan perempuan benar-benar sama, tidak ada perbedaan. Sehingga apa yang dilakukan di uji coba MMA, ditandingkan perempuan juga petarung MMA, laki-lakinya petarung MMA. Apa yang terjadi? Morat-marit. Ya bagaimana diajar, perempuan diajar seperti itu. Dijadikan sepak bola, tim sepak bola perempuan melawan tim sepak bola laki-laki. Nangis, kipernya kena tendangan bola. Jangan bayangkan pemain bola terlatih nendang kipernya perempuan walaupun sama-sama terlatih. Sampai seperti itu, ingin mengatasnamakan kesetaraan gender, tapi kebablasan. Di sini kita sudah diingatkan di dalam Islam ada porsinya masing-masing, laki-laki dan perempuan. Ada tanggung jawabnya, ada fungsinya masing-masing yang tidak bisa kita tiru. Perempuan itu bisa melahirkan, bisa menyusui, bisa mengandung. Laki-laki tidak, walaupun kelaminnya diganti. Saya sudah pernah cerita, ujung-ujungnya duit apa? Jualan obat, jualan hormon. Para transgender laki-laki yang jadi perempuan itu kalau tidak suntik atau tidak minum hormon, ini informasi yang saya tahu, itu katanya kembali brewok, kulitnya kembali kasar. Berarti kan harus hormon terus sampai mati kalau ingin jadi perempuan. Nah ya, ujung-ujungnya bisnis. Itu yang harus dipahami juga. Kemudian fa amma man a'ta wattaqa, ini orang-orang yang memilih jalan ketakwaan. Maka adapun orang yang memberikan harta dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya kepada yusra, kepada jannah. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil, tadi saya sampaikan, terhadap hak Allah, wastaghna, dan dia merasa tidak butuh kepada Allah karena di dunia merasa kecukupan, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkannya lil usra, kepada kesulitan. Kalimatnya memudahkan kepada kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak berguna baginya hartanya di dunia apabila ia telah binasa. Ini pilihan manusia.
Adapun mereka yang bertakwa, maka Allah akan memudahkan jalan menuju jannah. Adapun orang yang bakhil, yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, Allah juga mudahkan. Mudahkan kemana? Dimudahkan ke neraka. Jangan milih dimudahkan yang mana. Jadi Bapak dan Ibu, ini tadi adalah terkait dengan catatan amal di persimpangan jalan pilihan kita, dari kanan atau dari kiri belakang. Kita menggunakan kemampuan kita sebagai laki-laki untuk apa, indera kita untuk apa, harta kita untuk apa. Sebagaimana kita diingatkan di dalam Islam, fungsi dari mata di dalam Islam untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat yang baik-baik. Nah, ini dasar, ini pelajaran dasar. Jadi fungsi mata adalah untuk melihat yang baik-baik. Jadi ingat pelajaran SMP dulu, fungsi panca indera dalam Islam. Semua belakangnya itu ada yang baik-baik. Beda dengan biologi. Kalau biologi mungkin fungsi mata untuk apa? Melihat. Tapi di dalam Islam tidak. Untuk melihat yang baik-baik. Telinga untuk mendengar yang baik-baik. Tangan untuk bertindak melakukan hal yang baik-baik. Kaki untuk melangkah ke tempat yang baik-baik, untuk melakukan hal yang baik. Duwe sikil gawe apa? Kayak nendang sapa? Nendang kancane. Artinya tidak baik. Maka kita perhatikan bahwa harta kita diberikan harta untuk apa? Untuk yang baik-baik. Bisa membeli baju untuk ibadah, bisa membantu sesama, bisa bersedekah, bisa infak. Tapi jangan disamakan nanti. Kalau kan sedekah tentang sopo, tentang penyanyi. Nyawer ini kan sedekah. Angel. Baik, insyaallah ini sedikit yang bisa saya sampaikan terkait catatan amal. Mari kita saling menguatkan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.